Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Balance, perkenalkan nama saya Nindya Ikram. Jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peluang dan tantangan perbankan syariah di Kota Ternate dan memperkenalkan produk syariah dan perbandingannya dengan produk konvensional. Jadi yang pertama yaitu ceritakan tentang peluang dan tantangan perbankan syariah di Kota Ternate. Perbankan syariah di Kota Ternate memiliki potensi yang besar mengingat kota ini memiliki populasi muslim yang signifikan dan potensi ekonomi yang potensial. Berikut adalah beberapa peluang dan tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama, peluang. 1. Populasi muslim yang besar. Kota Ternate memiliki populasi muslim yang signifikan yang memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk menjangkau klien potensial yang besar. Yang kedua, potensi ekonomi, yaitu Kota Ternate memiliki potensi ekonomi yang besar termasuk sektor-sektor seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Perbankan syariah dapat memberikan dukungan finansial yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat. Yang ketiga, regulasi dan dukungan pemerintah, yaitu dengan demikian banyaknya regulasi yang mendukung perbankan syariah di Indonesia, kota-kota seperti Ternate dapat memanfaatkan untuk mengembangkan sektor perbankan syariah yang lebih kuat dan berkembang. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan bagi nasabah. Platform digital, mobile banking, dan layanan perbankan online dapat membantu menjangkau klien yang lebih luas. Yang kelima, kemitraan dan kolaborasi, yaitu perbankan syariah dapat memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga non-bank seperti lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan sosial, dan organisasi masyarakat untuk memperluas jaringan dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan. Yang selanjutnya yaitu tantangan. 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman, yaitu salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah. Upaya edukasi dan kampanye publik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan memperluas penerimaan masyarakat. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur perbankan di beberapa daerah termasuk Kota Ternate mungkin belum memadai. Untuk mendukung operasi perbankan syariah, investasi dalam infrastruktur fisik dan teknologi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Yang ketiga, keterbatasan sumber modal, yaitu perbankan syariah memerlukan sumber modal yang stabilitas dan beragam, namun di beberapa daerah sumber modal ini untuk perbankan syariah mungkin terbatas. Kolaborasi dengan investor dan lembaga internasional dapat membantu mengatasi tantangan ini. Yang keempat, keterbatasan keterampilan dan pengetahuan, yaitu staf perbankan yang terlatih dalam prinsip-prinsip syariah mungkin terbatas. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf perbankan diperlu untuk memastikan operasi yang efisiensi dan profesional. Yang kelima, persaingan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional yang telah lama ada dan memiliki jaringan yang luas. Strategi pemasaran dan inovasi diperlukan untuk menarik nasabah dan membedakan layanan perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah di Kota Ternate memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dengan dukungan dari regulasi pemerintah, populasi muslim yang besar, dan potensi ekonomi yang ada. Namun untuk mencapai potensi ini perlu adanya upaya yang signifikan dalam edukasi, investasi infrastruktur, pengembangan keterampilan staf, dan inovasi dalam pelayanan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, perbankan syariah di Kota Ternate dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di kota tersebut. Yang selanjutnya yaitu beberapa faktor mengenai perkembangan perbankan syariah di Kota Ternate. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam dan potensi ekonomi di Kota Ternate. Kota Ternate memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, karet, dan hasil perikanan.
Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi pengembangan usaha dan ekonomi di wilayah tersebut yang dapat mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Yang kedua, peran agama Islam dalam kehidupan banyak warga Kota Ternate. Mayoritas penduduk di Kota Ternate memeluk agama Islam sehingga nilai-nilai syariah dan kepatutan menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mendorong adanya permintaan dan kebutuhan akan produk di layanan perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Yang ketiga, pemerintah daerah dan regulasi yang mendukung perbankan syariah. Pemerintah daerah Kota Ternate dan pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan syariah seperti peraturan daerah dan undang-undang nasional. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan perbankan syariah di Kota Ternate. Yang keempat, adanya bank syariah dan lembaga keuangan yang syariah di Kota Ternate. Beberapa bank syariah dan lembaga keuangan syariah telah beroperasi di Kota Ternate seperti cabang Bank Syariah Nasional dan lembaga keuangan syariah lokal. Adanya keberadaan bank-bank syariah di wilayah tersebut menunjukkan adanya dukungan dan pemanfaatan produk layanan perbankan syariah oleh masyarakat. Secara keseluruhan, latar belakang perkembangan perbankan syariah di Kota Ternate dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, peran agama Islam, dukungan pemerintah daerah dan pusat, serta adanya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah di wilayah tersebut. Yang selanjutnya yaitu struktur dan organisasi perbankan syariah di Kota Ternate. Seperti di daerah lain di Indonesia, didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kebersamaan, keseimbangan, dan transaksi keuangan. Berikut adalah gambaran umum tentang struktur dan organisasi perbankan syariah di Kota Ternate. 1. Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah di Kota Ternate dapat beroperasi sebagai bank umum, bank syariah mandiri, atau bank syariah yang beroperasi dalam kemitraan dengan bank konvensional. Yang kedua, kantor cabang dan cabang, yaitu bank syariah di Kota Ternate umumnya memiliki kantor cabang dan cabang di berbagai lokasi di kota tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Kantor cabang dan cabang ini bertanggung jawab atas layanan nasabah, pengelolaan dana, dan penerbitan produk perbankan syariah. Yang ketiga, departemen dan unit bisnis, yaitu Bank Syariah di Kota Ternate memiliki berbagai departemen dan unit bisnis yang mengkhususkan diri dalam layanan perbankan syariah seperti Departemen Investasi Syariah, Departemen Kredit Syariah, Departemen Saran Keuangan Syariah, dan Departemen Pengelolaan Risiko Syariah. Yang keempat, nasabah, yaitu nasabah adalah klien perbankan syariah yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan memahami prinsip-prinsip syariah. Nasabah dapat berupa individu, usaha kecil dan menengah, koperasi, atau organisasi masyarakat. Yang kelima, Dewan Syariah, yaitu bank syariah di Kota Ternate harus memiliki Dewan Syariah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengawasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah terdiri dari ulama dan ahli hukum syariah yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam perbankan syariah. Yang keenam, ada otoritas regulasi, yaitu Bank Syariah di Kota Ternate tunduk pada regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dan lembaga regulasi lainnya. Bank Syariah harus mematuhi peraturan perbankan syariah termasuk peraturan tentang modal, likuiditas, dan pengawasan risiko. Secara keseluruhan, struktur dan organisasi perbankan syariah di Kota Ternate didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kebersamaan, keseimbangan dalam transaksi keuangan. Bank syariah di Kota Ternate tersebut harus mematuhi peraturan dan standar yang berlaku serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional. Pertanyaan selanjutnya yaitu memperkenalkan produk syariah dan kelebihan apa saja ya dibandingkan konvensional. Jadi produk syariah yaitu ada giro syariah. Giro syariah adalah produk perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Berbeda dengan giro konvensional.
Giro Syariah tidak mengenakan bunga atas simpanan nasabah. Sebaliknya, nasabah berbagi risiko dan keuntungan dengan syariah. Selain itu, Giro Syariah seringkali dilengkapi dengan struktur yang memungkinkan nasabah untuk mengelola risiko dengan lebih baik. Bank syariah yang menerapkan Giro Syariah cenderung menggunakan aset yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan serta berfokus pada pengembangan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa kelebihan Giro Syariah dibandingkan dengan produk konvensional. 1. Transparansi dan kejujuran. Giro Syariah mengikuti prinsip transparansi dan kejujuran dalam operasionalnya. Informasi tentang bunga, biaya, dan keuntungan disampaikan dengan jelas kepada nasabah sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai investasi dan pengeluaran mereka. Yang kedua, tidak ada bunga, yaitu salah satu prinsip utama syariah adalah bunga atau riba yang dianggap tidak adil dan tidak etis. Dalam Giro Syariah, nasabah tidak dikenakan bunga atas simpanan mereka. Sebaliknya, mereka berbagi resiko dan keuntungan dengan bank syariah. Yang ketiga, pengelolaan resiko yang lebih baik. Giro Syariah seringkali dilengkapi dengan struktur yang memungkinkan nasabah untuk mengelola risiko dengan lebih baik. Misalnya, dalam Giro Syariah, nasabah dapat memilih untuk berbagi risiko dengan bank atau nasabah lain, sehingga mengurangi potensi kerugiannya. Yang keempat, penggunaan aset yang lebih bertanggung jawab, yaitu bank syariah yang menerapkan Giro Syariah cenderung menggunakan aset yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mereka lebih cenderung berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan serta mendukung keberlanjutannya. 5. Pengembangan ekonomi yang lebih adil. Dengan fokus pada keadilan dan keberlanjutan, Giro Syariah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini termasuk dukungan terhadap usaha-usaha kecil dan menengah, serta inisiatif sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, penggunaan teknologi dan inovasi. Bank syariah seringkali lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi dan inovasi dalam operasi mereka. Ini termasuk penggunaan platform digital untuk layanan perbankan yang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi nasabah. Yang ketujuh, pengakuan dan akreditasi internasional. Bank syariah yang menerapkan Giro Syariah seringkali mendapat pengakuan dan akreditasi internasional yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas mereka di pasar global. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan inovasi dan teknologi, Giro Syariah menawarkan alternatif yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dibandingkan dengan produk konvensional. Ini membuat menjadi pilihan yang menarik bagi individu dan perusahaan untuk mencari solusi keuangan lebih bertanggung jawab dan etis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sudah berada di salah satu bank konvensional bersama salah satu nasabah dari bank konvensional, yaitu Kak Farul. Jadi di sini Kak, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya maaf mengganggu batu baka ya. Jadi ya, untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah Kakak pernah bertabung di bank syariah? Belum pernah. Belum pernah. Terus kalau belum pernah, kenapa Kakak tidak mencoba untuk bertabung di bank syariah? Soalnya belum mengetahui apa ya bank syariah itu. Oh, baik. Jadi Kakak hanya bertabung di bank konvensional saja? Ya. Terus apa sih keuntungan yang Kakak dapatkan dari bertabung selama bertabung di bank konvensional? Paling-paling pelayanannya juga cukup baik gitu. Dan bunganya rendah. Baik, teman-teman, itu saja pertanyaan dari saya dan juga jawaban dari salah satu nasabah bank konvensional, yaitu Kak Farul. Untuk sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Nindya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.